Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi kualitatif di pertemuan yang kedua ini ya. Kita akan mempelajari tentang dasar dan penelitian, metode penelitian dan kualitatif. Baik, ilmu pengetahuan merupakan produk dari penelitian. Jadi semua hasil teknologi yang saat ini kita dapatkan dari penelitian. Contoh terangnya lampu, lancarnya kita akses kendaraan, lancarnya komunikasi dengan HP, itu semua hasil dari penelitian. Nah, menemukan ilmu bukan hasil kebetulan, namun hasil dari kegiatan penelitian. Contoh, Ibnu Sina merupakan pakar kedokteran yang sampai sekarang hasil risetnya masih digunakan dalam teori kedokteran modern. Mulai dari penelitiannya, kita mendapatkan teori dan bisa diaplikasikan dalam ilmu kedokteran modern. Yang berikutnya ada Einstein ya. Nah, ini sudah sangat populer dengan teori relativitasnya. Kemudian ini Alva Edison. Kita sekarang ini mengalami atau mendapatkan manfaat dari terangnya lampu malam hari. Ya, di malam hari, di siang hari kita juga butuh lampu. Nah, ini karena penelitiannya dari Thomas Alva Edison. Nah, beliau melakukan penelitiannya lebih dari 10.000 kali percobaan untuk menemukan bohlam lampu. Jika kita berandai-andai di angka 9.000 dia berhenti, ya maka saat ini kita tidak bisa menikmati terangnya dunia di malam hari. Oke. Nah, penelitian atau riset itu merupakan dasarnya adalah kembali ya, berarti mencari kembali, menggambarkan suatu proses berbentuk siklus berusun yang berkesinambungan atau heliks tanpa batas. Nah, artinya jika penelitian telah dilakukan dan hasilnya ditemukan, maka akan berlanjut pada penelitian yang lainnya. Baik, nah, penelitian itu merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan masalah. Namun, dalam rangka memecahkan masalah tersebut tidak semua bisa kita selesaikan, hanya sebagian atau menjadi supporting dalam sebuah pemecahan masalah. Jadi tidak ada kegiatan bila tidak ada penelitian, jika tidak ada masalah. Ya, jadi tapi penelitian bukan menentu segalanya, hanya supporting. Hasil penelitian merupakan bagian saja dari usaha dalam memecahkan masalah. Ya. Nah, karakteristiknya apa kalau kita menulis penelitian ilmiah? Yaitu yang pertama adalah bertujuan, memiliki tujuan. Kegiatan penelitian tidak lepas dari kerangka tujuan pemecahan masalah. Mungkin di penelitian kuanti kemarin tujuannya untuk mengetahui hubungan atau mengetahui peran, perbedaan, itu bertujuan. Kemudian kalau yang walaupun penelitian tidak memberikan jawaban langsung, tapi memiliki kontribusi dalam pemecahan masalah, itu tujuannya. Ya. Kemudian sistematis, langkah yang ditempuh sejak dari persiapan hingga menyelesaikan laporan penelitian itu terencana secara baik dan mengikuti metodologi yang benar. Kemudian terkendali dalam batas tertentu, peneliti harus dapat menemukan fenomena yang akan diamati dan memisahkannya dari fenomena lain yang mengganggu. Berarti harus terkendali. Oke, kemudian misalnya dalam eksperimen metode pengajaran ABC terhadap prestasi belajar. Nah, di sini, oke, ya tadi metode ABC untuk mengukur prestasi belajar. Nah, ABC itu harus kita tentukan atau kita minimalisir faktor pengganggu dulu. Misalnya kita samakan IQ-nya dulu, baru kita bisa melakukan penelitian. Kemudian objektif. Semua pengamatan, analisa, dan kesimpulan diambil tidak dilandasi subjektivitas pribadi, namun berasal dari hasil penelitian yang sudah dibuat dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Nah, dan juga berikutnya adalah variabel atau tahan uji.
Penyimpulan penelitian merupakan telah yang didasari oleh teori yang solid dan metode yang benar, sehingga kalaupun diulang-ulang dalam menguji hasilnya, itu hasilnya tidak akan jauh berbeda atau tahan uji di sini ya. Baik, nah misalnya ada contoh dulu ya penelitian yang salah ada virginitas mahasiswi di Yogyakarta. Di situ salah pengambilan sampel ya, sampelnya salah sehingga hasilnya juga salah. Setelah diteliti ulang, ya ini jauh beda hasilnya dengan yang didapatkan dari judul ini. Nah, metode kuanti itu menekankan pada analisanya pada pendekatan numerical yang diolah dengan metode statistik. Ya, yang kemarin pernah Anda ikuti ya, metode kuanti. Nah, dilakukan pada penelitian inferensial untuk menguji hipotesis dengan metode kuanti akan diperoleh signifikansi perbedaan ataupun hubungan antar variabel. Nah, contoh judul kuanti yang pertama, ini semua penelitian saya yang saya lakukan ya. Judul hubungan antara hubungan persepsi gaji dengan profesionalisme. Ada hipotesisnya, yaitu ada hubungan antara gaji dengan profesionalisme. Nah, penelitian ini tidak ada hubungan ternyata. Kemudian ini yang pertama kuanti korelasi, yang kedua kuanti perbedaan, yaitu perbedaan asertivitas ditinjau asal etnis ya, antara Cina, Arab, dan Jawa ternyata berbeda asertivitasnya. Yang ketiga kuanti eksperimen, efektivitas pemberian motivation training terhadap kesiapan mental menghadapi ujian nasional. Nah, kemudian kita masuk ke penelitian yang kuali, menekankan analisanya pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Nah, pendekatan kuanti biasanya sampelnya besar, kalau kuali sampelnya kecil atau sedikit atau unik. Nah, ini contoh penelitian kuali yang saya lakukan mulai dari 2016, analisa profesionalisme perawat, kemudian social loving, indigenous culture, peran ayah di 2018, kemudian di 2018 ada juga analisis berlaku striving for superiority, kemudian ada juga 2019 ada kebahagiaan orang tua, 2020 keharmonisan pasangan di atau keluarga di saat pandemi work from home, yang 2022 sampai sekarang belum selesai itu kelebihan pada keluarga komuter merit. Jadi ini penelitian-penelitian kuali yang pernah saya lakukan. Oke, nah pendekatan kuanti kuali, penentuan pendekatan untuk kita membuat penelitian kuanti atau kuali itu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, pemakainya dianalogikan seperti pemakaian pisau dan kapak. Contoh kalau kita mau memotong pohon itu kita pakai pisau atau kapak? Tentunya pakai kapak. Kalau kita mau memotong wortel, tentunya pakai pisau. Nah, kalau kita memiliki subjek yang besar, general, berarti kita pakai kapak atau kuanti. Kalau kita mau meneliti subjeknya kecil sedikit, berarti kita pakai pisau atau kuali. Jadi bukan orang kuanti, bukan orang kuali, tapi kita tentukan metodenya sesuai dengan karakteristik tujuan dari penelitian kita. Oke. Kuali bersifat unik, spesial mendalam, kalau kuanti itu generalnya tinggi. Oke. Metode kuali, ya kita baru masuk ke metode kuali. Ya, kuali itu suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti di masa, di mana fokus penelitian lebih mengarah pada hal yang bersifat subjektif. Hal yang diperoleh dapat berupa kata maupun kalimat yang mengarah pada kualitas penelitian. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.